Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Bunan. Hari ini kita akan membahas masalah propping. Bagaimana menentukan propping yang tepat tanpa menggunakan jam. Karena propping itu tidak bisa dipaskan dengan jam, sesuai dengan keadaan cuaca. Kalau misalnya di tempat dingin, otomatis dia akan lebih lama masa proppingnya kalau tidak menggunakan mesin propper. Ini yang manual. Kalau menggunakan mesin propper di tempat dingin atau di tempat apapun bisa menggunakan waktu. Ini yang manual, makanya tidak bisa ditentukan dengan waktu. Kadang-kadang ada yang menanyakan berapa lama kita harus menentukan waktu untuk propping. Sebetulnya tidak bisa, karena yaitu sesuai dengan kondisi cuaca di daerah masing-masing. Nah, di sini saya akan membahas masalah propping tanpa menggunakan waktu, tapi kita lihat dengan kasat mata. Kita lihat ciri-cirinya, bagaimana pas propping itu. Nah, ini saya sudah cetak. Ini akan saya tutup. Nanti kita tunggu 2 kali lipat besarnya. Ini kita tutup agar tidak kering bagian permukaannya. Akan kita cek, ini sudah mulai mengembang. Kita cek dengan jejak jari. Ini kita tekan, dia kembali cepat. Tekan lagi, kembali dengan cepat. Ini artinya masih under propping. Kalau dalam keadaan seperti ini masih butuh waktu untuk propping. Kita simpan lagi, kita tutup lagi, kita propping lagi, karena waktu proppingnya masih kurang, masih under propping. Ciri-cirinya tadi itu, jika ditekan dengan jari dia akan cepat kembali. Ini akan kita lihat kembali. Ini sudah lebih mengembang lagi. Ini sudah 2 kali lipat mengembangnya. Tingginya sudah lebih tinggi, dia sudah lebih montok. Ini akan kita tes jari lagi. Ini sudah pas apa belum proppingnya. Kita tekan, dia kembalinya lambat. Ini artinya sudah siap untuk digoreng. Dia tidak seperti tadi langsung kembali jejak jarinya, tapi ini lambat. Dengan lambat dia akan kembali. Ini proppingnya sudah cukup. Ini siap digoreng. Seperti ini. Jadi kalau ditekan dia seperti tadi cepat kembali, artinya masih butuh waktu untuk propping. Dia masih under propping. Biasanya kalau under propping itu dia digoreng akan tenggelam karena adonannya masih berat. Sedangkan kalau dia ditekan kembalinya lambat, ini adonannya sudah berasa ringan dan mengembang 2 kali lipat. Ini dia sudah mulai kembali dengan perlahan, tidak seperti yang tadi. Ini artinya sudah pas propping. Jika dia ditekan dia kembali, tapi dengan lambat. Dia diangkat berasa ringan, terus sudah mengembang 2 kali lipat, dan ini sudah mulus. Dia terlihat lebih putih daripada tadi di awal. Dia lebih mulus lagi setelah proppingnya sempurna.
pas proppingnya ini. Terlihat adonannya lebih putih dari awal. Selain dia diangkat ringan, dia juga masih tetap kokoh. Dia tidak mudah penyok. Ini sudah pas proppingnya. Dia ringan, masih kokoh, tidak penyok. Ini siap untuk digoreng. Ini saya pakai biasa cetakan saya yang 6 cm, lalu saya buat ini 6 cm, ini lalu saya buat alasnya 6 cm, ini alasnya saya buat 7 cm. Jadi kalau setelah kita cetak, kita simpan di sini, dia akan lebih pinggirnya. Ini pas. Selain buat alas donat, ini juga buat ukuran donat jika dia sudah pas proppingnya. Seperti ini. Ini kalau dia dari atas, dia sudah memenuhi seluruhnya. Seluruh alas donat. Jadi tidak ada lebihnya lagi. Sebagai ukuran. Kalau misalnya dia sudah seperti ini, sudah memenuhi semuanya, ini sudah dianggap sebagai pas proppingnya. Selain tadi juga dengan tes ditekan, dia akan kembali, tapi lambat. Seperti ini dia nanti akan kembali. Jadi alasnya ini kalau dilihat dari bawah sini masih ada, karena kan donat itu tidak gepeng, dia agak membulat bawahnya. Jadi ini sebagai patokan juga ya, sebagai patokan untuk mengukur donat yang sudah mengembang 2 kali lipat, dia akan memenuhi seluruh permukaan alasnya. Ini hasilnya setelah digoreng. Dia mulus. Kalau pas proppingnya dia akan bagus, mulus. White ringnya juga bagus. Ini. Kalau proppingnya pas, dia tidak akan kempes. Ada kadang-kadang problemnya kenapa pas digoreng itu bagus, mengembang, tapi setelah didinginkan akan kempes. Itu biasanya overpropping, karena udara yang di dalam dough itu masih banyak tersimpan, sehingga pada saat proses pendinginan udaranya masih keluar melalui pori-pori, sehingga mengakibatkan donat kita jadi kempes. Ini tidak kempes setelah didinginkan, cantik, bagus. Baterainya juga bagus, dia mulus, tidak ada bintik-bintiknya. Tidak ada bintik-bintiknya itu biasanya karena di api kecil tapi minyaknya panas. Bukan berarti dari awal kita menggoreng apinya kita besarkan, setelah panas lalu kita kecilkan. Itu salah. Jadi dari awal kita menuang minyak, itu apinya tetap kecil sampai dia panas. Kalau ukuran kira-kira 2 liter, saya biasanya 15-20 menit itu baru panas, karena apinya memang kecil. Keuntungan dengan api kecil, dia akan membentuk white ring yang lebih bagus, dan juga dia akan permukaan donat kita akan mulus, rata, kulitnya tidak berjerawat ya, seperti bintik-bintik. Karena biasanya yang bintik-bintik itu diakibatkan karena minyak terlalu panas lalu kita masukkan donatnya. Itu akan menghasilkan
donat permukaannya yang berbintik-bintik. Ini hasilnya propping yang pas, dia bagus, weatheringnya tinggi, semuanya dia melingkari donat dengan bagus, donat seksi. Kalau saya menamakannya, kalau dia keluar weathering yang tinggi, saya sebut dengan donat seksi. Nanti akan kita lihat bagaimana hasil yang di proppingnya itu over propping. Adonan yang over propping ciri-cirinya seperti ini. Ini dia mengembang, terlihat bagus. Coba kita tes dengan kita tekan, dia akan kembali atau tidak. Dia penyok. Ini kering ya. Dia tidak kembali, dia akan penyok seperti ini. Ini artinya over propping, tidak kembali. Ini biasanya kalau digoreng, dia di penggorengan bagus, tapi nanti setelah dia didinginkan, dia akan kopong karena di dalamnya banyak udaranya. Ini tidak kokoh, dia penyek-penyek, dipegang tidak seperti tadi, rawan penyok dia. Kalau pas propping tidak penyok seperti ini, dia tetap kokoh, digoreng pun dia akan bagus seperti ini, tidak penyok. Ini contoh yang over propping. Nanti kita goreng hasilnya bagaimana. Ini akan kita lihat hasilnya dalamnya. Dia tidak kopong, lembut, berserat halus. Dia lembut sekali. Sama sekali dia tidak kopong. Ini hasil propping yang pas. Hasilnya pun memuaskan, tidak kopong dia. Seperti ini. Ini lembut banget, lembut sekali. Kita lihat hasilnya yang over propping, dia kempes tengahnya. Ini ciri-ciri yang over propping. Kalau ini dia ditekan kembali, ini tidak ditekan pun dia kempes, melenyok. Kalau ini enggak, dia kembali seperti squishy. Ini dalamnya ini masih panas ya, tapi masih panas aja dia sudah tidak kokoh, sudah masuk ke dalam. Ini di dalamnya agak kopong karena udaranya keluar, dia akhirnya melempas ke dalam. Ini banyak yang terjadi begini dan nanya kenapa hasil donatnya menjadi kempes. Ini contohnya yang over propping. Baik, akan saya ulang. Propping itu ada 3 tahapan. 1, yang disebut under propping. Kalau under propping itu berarti waktu proppingnya kurang, itu harus ditambah. Jika dipaksakan untuk digoreng, maka akan menghasilkan donat yang bantat dan dia digoreng akan tenggelam, lalu dia akan menyerap minyak. Kalau propping yang pas, under propping, dia jika ditekan kembalinya akan cepat, jejak jari kita. Lalu dia diangkat, dohnya itu berasa masih berat.
Nah, sekarang yang pas propping. Pas propping seperti ini, jika diangkat, dia akan berasa ringan. Dia mengembang sudah 2 kali lipat. Jika ditekan dengan jari, jejak jarinya akan kembali dengan lambat. Walaupun dia dibalik-balik, dia akan tetap kokoh. Dia tidak mudah penyok. Itu pas proppingnya. Terus yang under propping, yang over propping, yang over propping itu dia diangkat terasa ringan sekali karena sudah berisi udara di dalamnya, sementara dia mengembangnya bisa 3 kali lipat. Terus jika kita tekan dengan jari, maka jejak jari kita tidak kembali. Dan jika digoreng, dia akan mengembang di dalam wajan, dia bagus mengembang, tapi setelah diangkat hasilnya akan penyok seperti ini, tidak kokoh. Itu ciri-ciri dari propping tanpa melihat waktu. Ciri-ciri yang terlihat dengan kasat mata. Semoga bermanfaat dan menghasilkan donat-donat yang bagus. Dan jangan lupa digoreng di api yang kecil agar mendapatkan baterai yang seperti ini. Ini kokoh seperti squishy, dia kembali, dia mulus. Ini digoreng di api yang kecil tapi minyaknya panas. Bukan minyak panas api besar dikecilkan. Bukan, itu prosesnya salah. Dari awal menuang minyak, saya ulang lagi, dari awal kita menuang minyak itu apinya dalam keadaan kecil untuk memanaskan minyak. Karena dengan cara begitu itu akan menghasilkan panas minyak yang stabil. Saya rasa cukup sekian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.